Pagi-pagi sudah gejolak. Ada apa ini? Kita ulik yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Ya, jumpa lagi ya dengan saya, Laras Resiantoro, di edisi 12 Desember 12-12. Wow, online trading sama online shop nih. Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf, ini belum tayang nih jam 9. Biasanya kan jam 9 lewat gitu kan udah tayang ya. Ini karena saya ada kesalahan teknis nih, tidak terekam. Jadi rekornya salah, ternyata nggak kerekam. Yang pertama nggak kerekam suaranya, saya utik-utik malah nggak kerekam semua. Mudah-mudahan kali ini terekam. Saya cek dulu. Ya, insya Allah terekam. Nah, ini market hari ini nih dibuka naik tadi pagi sebenarnya. Jadi kemarin market kan naik nih, sesuai prediksi ya. Open di atas open sebelumnya, hukumnya jika up. Sesi awal adalah busur, tarik walaupun sempat bikin grogi banyak orang nih karena turunnya lumayan banyak sampai ke 75. Kemudian naik lagi ya, masih on roll sesuai aturan. Nah, pagi ini ya sepertinya mengulang kemarin nih. Open di atas open sebelumnya, berarti hukumnya jika up. High-nya udah kena duluan, dia turun. Nah, ini sempat bikin khawatir juga kayak kemarin. Jangan-jangan bikin anomali. Turun dalam banget, tapi sementara tertahan ya di sini. Dan sebelum saya lanjutkan untuk teknikalnya, saya bacakan dulu untuk kalender ekonomi hari ini. Dimulai di jam 20.30. Bukan dimulai ya, semua ada di jam 20.30. Ada personal price index month on month diperkirakan tetap sebesar 0,2%. Kemudian ada initial jobless claim diperkirakan turun tipis dari 224.000 menjadi 220.000. Kemudian jobless claim for week average diperkirakan ya naik tipis saja nih dari 218.250 menjadi 219.000. Cuma naik 750, ini kecil banget lah ya. Kemudian continuous jobless claim diperkirakan naik tipis juga nih dari 1.871.000 menjadi 1.880.000. Nah, ini angkanya tipis-tipis semua. Gimana bacanya, Pak? Biasanya kan nanyanya gitu ya. Oke. Ini tricky banget. Kenapa tricky ini? Biasanya kalau ternyata nilainya lebih baik daripada perkiraan, itu yang untuk PPI ya, itu bagus untuk ekonomi, buruk untuk emas. Sebaliknya kalau initial jobless claim, kalau nilainya lebih tinggi atau buruk ya sebenarnya, kalau jobless claim kan jelek ya, negatif ya. Kalau jobless claimnya itu lebih tinggi nilainya daripada perkiraan, itu buruk untuk ekonomi, baik untuk emas. Tapi ada tapinya nih, jika ternyata nih nilainya ini lebih tinggi atau kurang lebih dari perkiraan, lebih tingginya juga nggak boleh tinggi-tinggi banget ya, normal gitu ya, atau kurang lebih aja dengan perkiraan, kalau turun juga nggak banyak gitu, kemungkinan ini justru bagus untuk emas. Kenapa? Karena ini akan menjadi alasan bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga. Tanggal 17 sampai 18 Desember ini ada meeting terakhir nih FOMC di tahun ini. Dengan tanggal 18 ada keputusan dari The Fed tentang suku bunga. Apakah benar diturunkan 0,25% atau 25 basis point? Atau nih, atonya lagi nih. Atau dia tidak diturunkan dulu. Nah, jika suku bunga tidak diturunkan dulu, artinya ya emas kemungkinan turun. Tapi jika diturunkan, itu akan mendorong emas untuk naik lagi. Apakah akan all time high? Nah, kita ulik dulu. Secara 1 jam, ini tadi pagi sudah terjadi break of structure ya. Jadi sebelumnya nih, setelah bullish yang panjang ini, kemudian terjadi low di bawah
low sebelumnya, low before, itu berarti tren bullish sudah berakhir. Curiganya itu kan akan terjadi ini ya, berubah ke bearish ya. Jadi ini ada high, ada low, kemudian membuat lower high. Seharusnya nih buat ini lower low, tapi ternyata gagal. Ternyata low-nya hanya sampai di sini aja, di kisaran ini. Ini bahkan sideways ya. Dan hari ini nih, kita zoom dulu biar jelas. High hari ini sudah lebih tinggi daripada high sebelumnya. Artinya ada higher high. Otomatis ini sudah selesai nih. Nggak jadi nih turunnya nih. Peluangnya harga mau naik. Apalagi nih, ini kan juga open di atas open sebelumnya. Yang seharusnya targetnya di atas. Udah kena sih targetnya, kan selisihnya tipis aja nih. Apakah akan ditambahin lagi? Ini turun Pak, sudah. Iya turun, tapi kan kemungkinan adalah busur, karena memang ini masih fase busur daripada target ke atas. Nah, kita perkecil lagi di 4 jam. Nah, ini 4 jam terlambat ya saya kasih infonya, karena ya gara-gara tadi ada kesalahan teknis gitu. Tapi ya kalaupun saya nggak terlambat, Anda juga nontonnya sering nih, saya lihat sering malam ya, udah telat. Nih, ada fair value gap di sini yang sudah ditutup, sudah didapat itu. Nah, kemudian di sini juga ada demand di sini. Apakah dikejar? Ya mungkin aja, cuma kayaknya terlalu jauh sih, kayaknya enggak gitu. Dan ini area ya kita detailkan lagi saja di 1 jam. Nah, kalau di 1 jam ini area supply-nya enggak di situ, tapi saya turunkan lagi di 84 dengan harga tertinggi sekarang di 26, rasanya ke 84. Iya 84 ya nih. Di 84 tuh kayaknya terlalu jauh. Dan di sini ada angka juga nih. Nah, peluangnya di sini aja sih 700. Iya, peluangnya kalaupun turun ini uji turun 700. Memang ini tadi sempat 700 ya, low-nya di 700. Nah, apakah ini sudah cukup turunnya? Bisa jadi. Nah, kalau 1 jam sebenarnya ini juga ada fair value gap yang sudah dimakan tadi, kenyang sampai ya. Nah, jadi bagaimana? Ya sebenarnya ini kondisi-kondisi untuk ideal buy itu di sini gitu. Iya, saat saya rekaman ini. Ini edisi spesialnya nanti lagi ada di bawah lagi soalnya nih. Di 96. Saya nggak tahu akan disambangi, nggak akan dijemput, nggak akan disilaturahmi, nggak angka-angka itu. Karena ini turunnya udah panjang banget hari ini, dan ini market kayak tiba-tiba berhenti sampai saya cek nih koneksi internetnya bener nggak? Kayaknya bener, nggak berubah ya. Ini berubah tipis-tipis, berarti koneksi internetnya bener. Berarti memang setelah turun tajam ini market tiba-tiba berhenti. Nah, kalau kita ngomong struktur, ini memang struktur bearishnya batal ya, gagal. Dan kalau kita lihat nih 1 jam ini marketnya justru bullish. Kalau bullish gimana Pak? Ya kan udah tahu kalau bullish itu apa yang harus dilakukan, dan ini cakep loh ya. Low, high, low, high, low, high. Apakah nyari low dulu kemudian nge-high? Ya bisa jadi. Tapi saya pikir sekarang ini buyer lebih kuat daripada seller. Jika Anda punya jemuran-jemuran sell di bawah, ya mudah-mudahan sempat diangkat sih. Kalau tidak ya berarti ada average di atas. Untuk zona sell saya belum berani buat karena ini masih pagi banget dan nggak ada, kecuali saya lihat jarak jauh banget gitu di sini. Untuk 1 jaman udah nggak terlalu layak gitu karena terlalu jauh. Jadi saran saya nih, jangan terlalu terpancing jatuhnya harga ini. Ya kayak yang kemarin kan gitu ya, mulai jam 8 turun terus sampai jam 11 selesai, jam 12 habis itu mantul naik. Itu tricky banget ini bener. Cuma saya pikir buyer lebih kuat daripada seller. Nah, saya pikir
itu informasi-informasi yang bisa saya berikan ya. Ingat nih angka-angka ini, perhatikan nih. 24, 21 deket banget nih. 18 udah ditembus semua. Nah, ini ada di zona demand, kemungkinan mantul naik, tapi sempat ditembus tipis. Nah, ini jadi agak bingung. Oke. Untuk zona berikutnya lagi masih jauh di bawah. Jadi silahkan Anda buat planning sendiri ya. Kan saya sudah selalu bilang nih, kalau saya tidak memberi sinyal, hanya memberi kisi-kisi. Jadi silahkan Anda sesuaikan dengan planning transaksi Anda. Tapi ingat ya, tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan